Halo Sobat BK. Tunggu, kita turun dulu ya. Sabar. Ini kursinya jalannya emang santai. Kalau ngebut namanya roller coaster. A few inches later. Oke, ini titik paling rendahnya. Sobat BK, terima kasih untuk yang sudah subscribe dan nonton part pertamanya Innova TRD. Sesuai janji Bambang, di sini Bambang udah sediakan Sianta World Cup untuk kita ulas santai lagi. Sianta World Cup ini merupakan hadiah kedua dari Toyota untuk Indonesia yang di-launching bersamaan dengan Innova TRD pada 17 Agustus kemarin tahun 2020, ulang tahun Indonesia ke-75. Tanpa panjang lebar, ayo kita ulas Sienta ini. Secara produksi, Sienta World Cup ini diproduksinya lebih spesial lagi dibandingkan si Innova TRD. Innova TRD oke, limited edition diproduksi sekitar 2.600-an unit. Kalau Sienta ini sekarang posisinya se-Indonesia cuma dicetak 2. Ya, 2 unit aja. Basisnya dari tipe V, tapi Sobat BK nggak perlu khawatir. Kalau misalkan mau melakukan pemesanan, itu Sobat BK bisa pesan aja, tapi indenya 2 bulan. Ya, Bambang nggak akan ulas menyeluruh mengenai Sienta ini karena pasti di sana sudah banyak yang review secara lengkap ya. Ada in-depth tour juga segala macam. Bambang mau kasih tahu keuntungannya apa aja kalau misalkan membeli Sienta World Cup ini. Dan perbedaannya apa aja, serta kita akan menghitung kecepatan kursinya naik dan turun. Berapa detik sih? Yang pertama, keuntungannya adalah jelas World Cup seat ini. Bangku yang bisa keluar sampai ke keluar bagian mobil sampai agak ke bawah, sehingga memudahkan orang yang disabilitas atau orang yang sudah agak tua, atau bisa juga ibu-ibu hamil ya. Jadi kita lebih memanjakan mereka untuk naik turun dari sebuah kendaraan. Sienta World Cup ini bangkunya itu bisa dinaikin dan diturunin dari remote. Remote-nya itu bentuknya seperti ini, simple banget. Ada maju sama mundur doang. Dan juga bisa diatur dari handphone. Di sini Bambang udah download. Kenapa Bambang dari tadi megang handphone? Karena emang bangku ini bisa di-setel juga dari handphone. Namanya adalah Seat Control App. Oke, ini Bambang mau mundurin dulu ke dalam. Dan dia sandaran tangannya ada satu di sebelah kanan aja ya. Kalau sebelah kirinya, dia sandarannya handrestnya ngikut ke pintu. Oh iya, abis ini kita hitung ya kecepatannya. Bambang nyalain ininya, stopwatch. Oke. Gimana baiknya? Disorot atau gimana? Sorot ya. Satu, dua, tiga. Kalau dari dalam bagian mobilnya, dia pergerakannya cenderung agak cepat. Cuman kalau misalkan udah agak keluar kayak gini nih, set. Nah, kecepatannya ini mulai slow. Slow banget malahan. Hop. 25 detik, 19. 25,19 detik. Ya, sekitar segitu. Nama aplikasinya itu Seat Control App. Ini bisa kita temuin di App Store, ya. Buatan dari Y.Sugiyarta. Setelah kita download, kita nyalakan Bluetooth-nya. Habis itu, lihat ke sini, Sobat BK. Ini kan kebetulan Bambang udah terhubung ya. Tapi kalau misalkan belum terhubung baru download,
di bagian belakang bangkunya itu ada kode bangku itu sendiri. Nah, kode bangku ini tuh spesial, beda-beda tiap mobil, tiap bangkunya. Artinya kalau misalkan kita udah terhubung satu, kita nggak bisa terhubung dengan yang lainnya juga. Kita harus tahu kodenya. Jadi kalau misalkan dua Sienta parkir jejer-jejeran, ya kita nggak bisa otak-atik bangku wheel cap-nya mereka. Terus di bagian belakang sini Sobat BK bisa lihat sendiri, di bagian bangku baris ketiga sebelah kiri itu sudah ditiadakan. Ya, nah di sini ada tutupannya juga. Cuman kalau misalkan mau dipasang, aku rasa bisa. Oh, karena bautnya juga masih ada di depan sana. Ditiadakan dan Sobat BK ini jadi fungsinya bisa bermacam-macam. Terutama kalau misalkan untuk yang disabilitas, kita bisa naruh kursi roda. Ya. Atau kalau misalkan untuk ibu-ibu yang punya anak, kita bisa taruh baby stroller ya namanya ya, baby stroller. Atau yang lagi hype sekarang, sepeda lipat. Semuanya muat. Bambang yakin muat di sini. Tapi karena mereka udah captain seat ya, ini bangku baris ketiga yang sebelah kanan udah nggak bisa dive in lagi. Kalau yang Sienta biasa, tipe G, tipe V, dan tipe Q, itu kan bangku baris ketiganya bisa masuk ke bagian bawah bangku baris kedua. Kalau ini udah nggak bisa lagi. Tuh. Nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan mau dilipat, cuman bisa dilipat senderannya aja. Senderannya juga masih bisa agak ke belakang. Tadi yang pertama itu keuntungannya adalah bangku wheel cap itu sendiri. Yang kedua itu, ini bisa Bang bilang keuntungan nggak ya? Nggak juga sih. Tapi kalau misalkan Sobat BK tahu mengenai harganya, Sienta wheel cap dibandingkan Sienta yang biasa itu memiliki kenaikan harga sekitar 80 jutaan. Kalau nggak salah sekitar 87 jutaan. Tapi kalau misalkan bangku wheel cap ini beli di Authorize, bengkel Authorize, itu bisa mencapai 180 jutaan. Sobat BK bisa hitung, 180 jutaan dikurangin 87 sekitar 90 jutaan. Bambang nggak bisa gitu dong, kan bangku belakangnya hilang satu. Oh iya, ya udah dikurangin sama bangku belakangnya. Terus, tapi Sobat BK juga harus tahu, di bagian depan itu ini Sienta wheel cap-nya juga ada air purifier. Jadi ya plus minus lah. Kita kasar aja ambil untungnya sekitar 90 jutaan. Enak banget ya kalau misalkan di baris kedua ini selain lega, itu lantainya Sobat BK lihat deh, coba deh. Lantainya itu rata, karena selain dia penggerak roda depan juga, ya kan nggak perlu ada propeller shaft di bagian bawah tulangnya sampai ke gardan. Ini rata, kita bisa ya ke kiri ke kanan atau pindah ke tengah. Coba ya, Bambang praktekin, Bambang tanpa lipat kursi ke belakang. Masih bisa ya. Cuman untuk yang orang yang kakinya agak tebel, mungkin agak susah. Ya. Nah, terus injakan kaki dari elektriknya ini juga bisa dilipat nih, Sobat BK. Tuh. Ya. Tadi pas Bambang duduk di sebelah sini, turun, itu kaki Bambang mepet banget. Nih sekalian ya, kita pakai remote-nya nih. Remote-nya kan cuman kayak gini bentuknya tuh. Naik turun doang, sama kayak remote yang fisiknya. Pencet maju. Tet. Nah. Jarak antara kaki Bambang sama tiang pintu yang bagian luar itu mepet banget. Jadi kalau kaki Bambang nggak mentok ke belakang, itu udah pasti terhalang. Nih. Tuh, udah pasti terhalang. Jadi kakinya harus mentok banget atau agak dimiringin. Nah, biar bisa keluar. Yang pertama itu bangku wheel cap-nya, yang kedua bangku belakang dihilangin, perbedaannya ya. Yang ketiga itu air purifier yang ada di depan. Terus yang keempat, captain seat. Nah, captain seat yang sebelah kanan ini, bedanya dengan yang kiri itu dia bisa maju mundur. Kalau yang kiri kan full elektrik. Yang kalau kanan ini bisa maju mundur. Nah, dengan tinggi Bambang yang 178 cm, Bambang masih punya jarak antara kaki dengan depan cukup jauh. Sekitar hampir 1 jengkal Bambang sendiri. Tuh, ya. Kalau headrest udah pasti bukan headrest. Headroom itu masih jauh juga. Dan Sienta wheel cap ini kalau misalkan bangkunya ini sandaran tangannya di kiri, ya sama kanannya juga ya, walaupun nih, aku stopin ya. Gimana cara ngasih lihat Sobat BK ya? Op, kelihatan nggak? Op, nah. Sandaran tangan yang sebelah kanannya cuman segini. Jadi kalau misalnya kita nyender, sorry. Keplesetnya gitulah modelnya.
kurang lebar. Ya tapi mau gimana, karena ini pintu sliding, mereka bikin lebih pipih biar nggak makan tempat. Contoh kita parkir di parkiran yang sempit, kita kan buka pintunya lebih gampang karena dia bukanya nggak jauh-jauh keluar. Ya mungkin bisa ada modifikasi sebelah kanan, tambahin armrest lagi. Sienta ini kan udah smart entry. Jadi kalau misalkan kita mau ngunci pintu, kita tinggal mencet aja yang di sini nih. Ini kan ada garis 2, kita sentuh aja tuh. Yang penting jarak kuncinya nggak lebih jauh dari 1,2 meter. Spionnya juga auto folding ketutup, tapi tidak auto folding kebuka ya. Dalam arti seharusnya tuh ada posisi tutup, auto, buka. Nah ini posisinya tutup dan buka doang. Di dalam switch-nya itu pada posisi sedang terbuka. Kalau misalkan kita hidupin mesin atau nyalain kontaknya, baru dia mulai kebuka lagi. Tapi kalau kita pencet unlock atau buka dari sini, dia nggak langsung kebuka sendiri. Seperti itu bedanya. Dia belum full otomatis, tapi seenggaknya enak lah ya. Kalau kita ngunci, ya ditoel aja langsung ngunci dan dia nutup. Simple. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Ini bagian terakhir yang kita mau ulas santai. Sobat BK lihat, nggak ada perbedaan di bagian depan sini, kecuali satu hal, yaitu air purifier. Air purifiernya itu ada di sebelah kiri sini. Di samping tombolnya itu rear AC. Karena Sienta ini Sienta yang manual, dia 6 kecepatan. Kalau yang CVT Matic, dia 7 kecepatan. Ini 6 kecepatan enak juga, ditambah dia ada full disc brake ya. Pakai rem tangan, dia pakem banget. Itu Bambang pernah pakai itu. Kayaknya kalau misalkan lagi jalan, terus kita matiin itu, kalau tipe V kan nggak ada vehicle stability controlnya. Tarik aja tuh rem tangannya. Set, langsung dah. Cit. Gampang banget. Seru. Ya itu nakal lah ya. Jangan ditiru. Dengan ini Bambang bisa menyimpulkan ya, ada perbedaannya tuh 5 biji. Yang pertama itu jelas sih electric seat itu sendiri, wheel cap. Yang kedua, baris tengahnya tuh Sienta wheel cap ini udah captain seat. Yang ketiga, karena dia captain seat, floornya juga jadi berbeda bentuknya, ya floor mat-nya. Yang keempat, dia sudah ada integrated air purifier. Yang kelima, baris ketiganya bangku sebelah kiri dicopot biar kita bisa naruh barang yang lain. Bambang ngucapin terima kasih banyak kepada Sobat BK yang sudah menonton sampai akhir. Ya, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan di video pembahasan Bambang yang berikutnya. Serta kalau misalkan Sobat BK ada komen ya, atau misalkan ada ide Bambang harus bahas apa lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video Bambang selanjutnya. Ciao. Simple ya.